Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat sore Pak Budiman. Kami dari kelompok 4, kelas komunikasi organisasi, ingin mempresentasikan tentang teori-teori tradisional. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ada saya, Marisa Atalia Insara. Saya Aulia Putri Ferlusiana. Saya Arin Nadia Permataumi. Dan teori pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Arin Ladian Permataumi. Untuk Arin dipersilakan. Teori komunikasi kewenangan Chester Bradman. Teori komunikasi kewenangan menunjukkan bahwa terdapat keprihatinan sejak dulu mengenai implikasi teori klasik mengenai organisasi dan konflik linear manajemen. Definisi Bradman mengenai organisasi formal suatu sistem kegiatan dia, orang, atau lebih yang dilakukan secara sadar dan terkoordinasi menitikberatkan konsep sistem dan konsep orang. Seperangkat premis ini menjadi terkenal sebagai teori penerimaan kewenangan, yaitu kewenangan yang berasal dari tingkat atas organisasi sebenarnya merupakan kewenangan nominal. Bradman menyamakan kewenangan dengan komunikasi yang efektif. Penolakan suatu komunikasi sama dengan penolakan kewenangan komunikator. Terlepas dari kaitan yang erat antara kewenangan dan komunikasi, Bradman menganggap teknik komunikasi tertulis atau lisan penting untuk mencapai tujuan organisasi, tapi juga mengangkat teknik tersebut sebagai sumber masalah organisasi. Teori hubungan manusiawi Alto Mayo. Setahun setelah publikasi Bradman, Profesor Mary Fisher 1939 menerbitkan laporan mengenai penelitian berskala besar yang membahas produktivitas dan hubungan-hubungan sosial di kompleks authors yang memiliki Wethers dikenal sebagai nama manajemen dan pekerja. Peneliti tersebut menjalin lebih terkenal lagi dengan sebutan studi House. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Teori fusi Bakke atau Beck dan Argyris. Teori fusi Bakke dan Argyris berangkat dari kesadaran Bakke pada tahun 1950 mengenai banyaknya masalah dalam memuaskan minat manusia yang berbeda dan dalam konteks memenuhi tuntutan penting struktur birokrasi. Bakke menyarankan suatu proses fusi di mana organisasi mempengaruhi individu dan sebaliknya. Teori fusi Bakke dan Argyris menekankan pentingnya integrasi antara individu dan organisasi sehingga keduanya dapat saling mempengaruhi dan mencapai tujuan bersama. Teori ini juga menekankan pentingnya memahami perbedaan individu dalam organisasi dan bagaimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, teori peniti penyambung Likert. Teori peniti penyambung Likert dikembangkan oleh Rennis Likert pada tahun 1961. Teori ini menekankan pentingnya gaya kepemimpinan partisipatif, di mana pemimpin anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Teori peniti penyambung Likert menekankan pentingnya memperlakukan anggota organisasi sebagai manusia yang utuh, bukan hanya sebagai pekerja. Teori ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam organisasi, sehingga anggota organisasi dapat saling berinteraksi dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Marisa. Selanjutnya ada teori sistem. Menurut Scott, pada tahun 1961, ia mengemukakan bahwa bagian-bagian penting organisasi sebagai sistem adalah individu dan kepribadian setiap orang dalam organisasi. Konsep teori sistem berfokus pada pengaturan bagian-bagian, hubungan antara bagian-bagian, dan dinamika hubungan tersebut yang menumbuhkan kesatuan atau keseluruhan. Teori sistem sosial, Katz dan Kahn. Teori
teori-teori klasik dan perilaku sering merujuk kepada komunikasi alih-alih sebagai suatu proses penghubung. Menurut pendapat Katz dan Kahn, struktur sosial berbeda dengan struktur mekanis dan struktur biologis. Bila suatu sistem sosial berhenti berfungsi, ia tidak lagi mempunyai struktur yang dapat diidentifikasi. Sebabnya adalah karena sistem sosial merupakan struktur peristiwa alih-alih merupakan bagian-bagian fisik dan tidak mempunyai struktur yang terpisah dari kegiatannya. Selanjutnya ada adhokrasi dan teori Buck-Rogers. Seperti Alvin Toffler 1970, Bucky-Rogers mengambil petunjuk tentang masa depan atau future shock dan akibat-akibat tak terelakkan yang disebabkan perubahan dahsyat dalam semua aspek di kehidupan kita. Ramalan-ramalan tersebut menunjukkan bahwa kita sedang bergerak menuju era pasca birokratik dalam teori organisasi yang berdasarkan konsep futuristik tentang struktur organisasi yang berubah cepat. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Aulia. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa teori-teori tradisional dalam komunikasi organisasi cenderung melihat komunikasi sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dibacakan oleh Kak Marisa. Dalam contoh kasus ini, salah satu contoh dari teori Bake, yaitu individu saling mempengaruhi organisasi. Ketika dosen yang memiliki individu ceria, menyenangkan, dan bisa menjelaskan materi yang mudah dipahami, dapat mempengaruhi keaktifan belajar mahasiswa di kelas. Hal ini karena teori ini menyoroti bagaimana individu dengan karakteristik tertentu dapat mempengaruhi dinamika dan kinerja kelompok. Teori Bake menekankan peran penting keperbedaan individu dalam konteks kelompok atau organisasi. Ini melibatkan perbedaan dalam nilai-nilai, sikap, keahlian, dan perilaku yang mungkin dimiliki oleh setiap individu. Analisis kasus yang kami lakukan adalah analisis yang kami lihat di dalam kelas komunikasi organisasi R06 pada saat kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok kami, yaitu kontribusi penting apa yang diberikan oleh Katz dan Kahn dalam pemahaman tentang kompleksitas organisasi dan interaksi antara elemen-elemen yang saling terkait. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.